melihat transformasi Bukit Asam menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Bagaimana strategi pengembangan kompetensi korporasi diupayakan? Pemirsa, Managing the Nation with Tandri Abeng. Baik, selamat malam pemirsa, selamat malam penonton di studio, selamat berjumpa kembali di Managing the Nation bersama saya Tandri Abeng. Jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Ya, jadi manajemen hadir untuk bersolusi. Maka kita jangan lupa kutipan dari guru manajemen sejagat Peter Drucker yang mengatakan begini. Sesungguhnya tidak ada negara yang miskin atau yang terkebelakang. Yang ada adalah negara-negara yang tidak termanajemeni dengan baik, sekaligus tidak memiliki kepemimpinan yang efektif. Nah, kepemimpinan penting karena itu adalah bagian daripada manajemen. Dari perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari konteks ini, maka BUMN hadir. Dan BUMN itu memaknai kehadiran negara karena BUMN bisa memberikan tidak saja pelayanan kepada masyarakat lingkungan, tetapi juga melalui proses profitisasi, BUMN akan mampu memberikan kontribusi kepada rakyat melalui kontribusinya kepada APBN bangsa ini. Memasuki tahun 2013 ini, BUMN sudah banyak belajar dari tahun 2012. Di situ ada beberapa kemajuan. BUMN tidak boleh berhenti, BUMN tidak boleh menunda program, BUMN tidak boleh meng-cancel proyek, BUMN harus terus investasi, terus ekspansi, karena BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Nah, pada malam hari ini kita menghadirkan salah satu BUMN, sektornya energi, tapi basisnya adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Nah, jadi ini memang tidak mudah untuk mengelolanya dari perspektif bagaimana rakyat memperoleh bahagian dari kemakmuran yang diciptakan oleh BUMN itu. Untuk itu, marilah kita menyimak sejenak tayangan berikut ini.
Baiklah pemirsa, untuk menelusuri bagaimana BUMN kita yang satu ini memberikan kontribusinya untuk rakyat, baiklah kita mengundang Presiden Direktur Bukit Asam, Bapak Milawarma. Selamat ya. Jadi kita nanti akan berbincang banyak. Anda ini memiliki misi yang sungguh dahsyat ya. Tetapi pada waktu yang bersamaan masyarakat itu ingin tahu sebenarnya Anda ini dengan mengelola sumber daya alam ini, bagaimana Anda bisa meyakinkan masyarakat bahwa Anda mengelolanya dengan baik, kemudian hasilnya juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita akan masuk kepada visi Anda, misi Anda, strategis Anda, tapi kita tunggu, kita sejenak istirahat, tapi jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Indonesia, negeri dengan berjuta potensi kekayaan alam, merajut harmoni, berpadu dengan kearifan budaya demi kelangsungan masa depan. Batu bara, komoditas tambang bernilai tinggi yang menjadi sumber energi, memanggil anak bangsa untuk mengolah alam ini lebih berarti. Bu Mil, sektor yang Anda kelola ini memang sangat menarik karena dia adalah sumber daya alam ya, yang di dalam Undang-Undang Dasar 45 memang secara tegas dinyatakan bahwa dikelola dan dikuasai oleh negara untuk sebenarnya saja bagi kepentingan rakyat. Bagaimana Anda menggabungkan atau mensinergikan antara fungsi korporasinya dengan amanat Undang-Undang Dasar ini? Oke, jadi memang batu bara itu jelas sumber daya alam yang tidak terbarukan. Tidak terbarukan. Ya. Kita sepakat itu. Kemudian dari sisi cadangan Indonesia itu katakanlah tidak sampai 2% dari cadangan atau sumber daya dunia. Oh, tidak sampai batu bara? Batu bara. Di Indonesia sendiri sumber dayanya lebih dari 100 miliar ton. Dan saat ini diperkirakan yang bisa ditambang itu lebih kurang sekitar 20 sampai 22 miliar ton. Berarti kira-kira 20% ya? Sekitar 20%. Yang jadi masalah bagaimana kemudian mengelola sumber daya energi yang katakanlah untuk sebesar-besarnya bagi rakyat. Pertama, batu bara memang komoditi, jelas menghasilkan devisa. Tetapi yang paling penting bahwa batu bara ini adalah sumber energi. Ya. Jadi ada nilai strategis di situ. Betul. Jadi PTBA khususnya sebagai BUMN, meskipun BUMN yang TBK, bagaimana kemudian kita mengoptimalkan produk daripada PTBA itu untuk katakanlah supply atau pasokan kebutuhan energi di dalam negeri. Memang saat ini kebutuhan energi dalam negeri khusus untuk batu bara itu masih kecil, sekitar 60 juta, 60 sampai 70 juta dibandingkan katakanlah tingkat produksi Indonesia sudah di atas 300 juta. Oh, gitu. Jadi segmen domestiknya itu memang masih kecil. Apakah ini akan meningkat? Diperkirakan dengan konsep pemerintah untuk pengembangan PLTU 10.000 MW tahap 1 dan kedua, itu paling tidak di tahun 2025 diperkirakan kebutuhan batu baranya itu baru mencapai sekitar 200 sampai 250 juta. Di saat tingkat produksi mungkin sudah diperkirakan sampai 500 sampai 600 juta. Jadi berarti ekspornya masih lebih dari Masih, karena bagaimanapun kebutuhan dalam negeri itu memang tidak setinggi pertumbuhan produksi.
Tapi itu mestinya tidak ada masalah karena memang juga kita membutuhkan devisa kan. Betul. Yang penting di sini adalah bahwa apa yang Anda peroleh itu melalui proses korporatisasi ya. Ada profitnya, ada keuntungannya, ada pengembangan masyarakatnya, lalu itu kan di plowback Betul. untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Dan kalau Anda tidak mengekspor, maka itu Anda tidak memberikan kontribusi juga terhadap peningkatan cadangan devisa kita yang sangat Betul. penting juga kan. Jadi itu saya kira memang balance ya. Tapi dari total produksi Anda, katakanlah 5 tahun dari sekarang, itu persentasenya antara domestic consumption sama ekspor berapa? Saat sekarang sekitar 50-50 ya. Oh, sudah. Tahun lalu sekitar 55-45. Tahun depan lebih kurang 50-50. Tetapi bisa diprediksi ke depan kalau produksi PTBA menuju 50 juta, itu kita akan coba pertahankan bisa 50-50. 50% dan 50%. Sekarang berapa tingkat produksi Anda? Sekitar 15 juta. Dan Anda menuju ke 50 juta tahun berapa itu? 50 juta kita targetkan di tahun 2017 atau 2018. Oh, kalau begitu hanya 5 tahun 5 saja. tahun. Anda sudah akan mencapai tingkat produksi hampir 3,5 kali lipat ya. Betul. Nah, dalam hal ini tentu Anda harus melakukan investasi. Berapa besar Anda yang sudah siapkan untuk investasi? Sebelum kita bicara investasi, tadi disebutkan Pak Antri, memang tugas kami mengenerate profit, Pak. Iya. Karena kita butuh cash Ya. untuk pengembangan ke depan, Ya, investasi ke depan. Betul. Jadi kebutuhan investasi kita untuk infrastruktur minimal untuk jangka waktu katakanlah 3 sampai 4 tahun ke depan hanya katakanlah mencapai dari saat ini 15 menjadi 30. Itu sekitar paling tidak kita butuh 7 triliun. 7 triliun 7 ya? triliun. Dalam Dari 15 menjadi 30 atau 25. Kemudian untuk menambah 25 juta lagi, itu paling tidak kita butuh lebih kurang 20 triliun. jadi Hanya untuk pengembangan tambang dan infrastruktur. berarti untuk mencapai 50 Anda membutuh investasi Sekitar 27 triliun ya. 27 triliun. 27 triliun ini kan diperoleh dari profitisasi. Revenue profitisasi yang kita jalankan selama Betul. ini. Betul. Anda tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk memperoleh pinjaman. Sama sekali tidak. Tidak ya? Tidak. Nah, Kami soalnya lakukan kalau pemerintah yang melakukan investasi, pemerintah harus taruh duit dan Anda Betul. tidak bisa leverage ya. Ya. Berapa leverage Anda? sementara ini masih kecil sekali. Oh, masih kredit. Masih kecil sekali, jadi kita belum ada long term debt directly ke PTBA, tetapi di project atau di anak perusahaan sudah mulai, karena kita sudah melakukan project financing untuk pembangkit 2 kali 100, itu sudah melakukan project financing. Tapi ke depan itu pertumbuhannya luar biasa untuk Bisa project dibayangkan financing. dengan kebutuhan 27 triliun ya, itu mendekati 3 billion US itu kan. Ya. Itu dalam ukuran apapun itu besar. Sekarang saya tanya sedikit juga ya. Biasanya juga kita sudah punya funding ya. Dan ini tentu tidak mungkin kalau Anda tidak generating profits ya. Betul. Karena tidak akan bisa memperoleh funding dari sektor perbankan misalnya. Nah, tapi kemudian untuk bisa mengelola, to manage ya, 27 triliun itu ya, itu kan membutuhkan special management to make sure proyeknya jalan itu. Bagaimana Anda mempersiapkan dan bukan lagi mempersiapkan, mengelola ini? Karena ini manajemen proyek tersendiri ya. Betul. Jadi untuk pertama yang kami fokus adalah bagaimana kita bisa mengenerate profit as soon as possible, kemudian as big as possible. Ya. Karena ini konsep kita supaya bisa reinvest. Ya. Sekarang kita ada katakanlah cash kita sekitar 6 triliun. Aha. Jadi kalau cash to debt ratio kita perkirakan dengan mudah katakanlah kita bisa mendapatkan pendanaan 20 sampai 30 triliun. Ya. Melalui katakanlah collateral cash kita. Tetapi yang kita lakukan beberapa project itu kita lakukan dengan project financing. Jadi project-project itu sendiri yang digunakan untuk memfinancing. Kita harap itu yang kemudian bisa lebih katakanlah memfleksibelkan PTBA di dalam mencari pendanaan. Jadi PTBA akan menyiapkan porsi equity dari masing-masing project. Kalau begitu maka
semua proyek Anda itu haruslah bankable. Dan kalau dia bankable berarti dia kredibel. Betul. Dengan demikian sebenarnya lembaga keuangan membantu Anda Betul. untuk bisa memberikan katakanlah cop Betul. bahwa yes, proyek-proyek Anda ini sudah bankable. Dengan demikian sebenarnya limitasi di pendanaan sebenarnya tidak masalah sama sekali ya. Jadi Anda bisa terus berkembang. Pengembangan sekarang ini masih di sekitar Tanjung Enim atau ada di luar Tanjung Enim? Memang hampir 90% di Tanjung Enim. Dengan pertimbangan kita mempunyai 7 miliar cadangan batubara atau sumber daya batubara. 7 miliar. 7 miliar. Cadangan. Dari 7 miliar lebih kurang sekitar 2 miliar itu yang memang diperkirakan bisa ditambang secara ekonomis. Jadi ke depan dalam jangka pendek ini kita akan bagaimana memonetize yang 1,9 atau 2 miliar ini menjadi katakanlah mempunyai nilai atau value. Ya. Yang kemudian ke depannya kita juga melakukan derivatif bisnis juga. Kita tidak hanya di batubara tetapi kita melangkah ke bisnis pembangkit. Dan Oh, ini ya. sudah kita mulai Oke. untuk Makanya Anda investasi juga di pembangkit ya. betul. Tapi pembangkit itu Anda melakukan penilaian tersendiri sebagai entitas bisnis ya. Betul, project financing, mostly. Jadi project itu pun financing. project financing ya. Project financing. Ya tapi kan mudah sebenarnya Anda karena Anda punya sources of raw material ya. Betul, Dibandingkan Anda bersaing dengan yang lain yang masih mencari batu bara, tentu Anda kan lebih fleksibel gitu. Jadi kalau begitu ya, maka Anda itu bisa mengembangkan sayap. Tapi pada dasarnya masih juga ditunjang oleh batu bara kan? Betul. Nah, dengan demikian maka ada sebenarnya assurance ya, bahwa sisa marketnya aja yang Anda harus cari. Tapi dalam jangka panjang ya, Anda melihat bagaimana market atau pasar daripada batu bara ini? Jadi kalau kita lihat historis, mungkin 20 tahun yang lalu yang namanya batu bara, economic dan commercial coal, itu yang kalorinya katakanlah 7.000. 15 tahun yang lalu mungkin economic coal itu 6.000. Ya. Kemudian 5 tahun yang lalu mungkin 5.000 sudah ekonomik. Berarti ke depan bagaimana kemudian bisa menjadikan batu bara yang sangat low, katakanlah 2.500 kilokalori, yang saat ini tidak komersial, viable ya. Ini tugas daripada perusahaan batubara, khususnya PTBH. Bagaimana kemudian kualitas batubara Indonesia yang 60% itu di bawah 2.000, itu menjadi bernilai tambah. Sehingga yang tadinya cadangan tertambang hanya 20 miliar, itu mungkin bisa menjadi 50 miliar. Jadi bagaimana kemudian mengextend value atau sumber batubara dengan meningkatkan teknologi. Jadi teknologi, baik teknologi untuk utilisasi, kemudian teknologi untuk katakanlah produk-produk derivatif, sehingga yang dulu tidak ekonomis menjadi ekonomis karena ada teknologi yang bisa mengelola. Anda mencadangkan dana nggak untuk penelitian? Jadi yang kita lakukan karena sudah banyak hasil penelitian sebetulnya. Jadi sebetulnya kami lebih fokus kepada penelitian yang memang dipastikan bisa implement. Oh gitu ya. Jadi kalau dunia penelitian sudah cukup banyak di dunia batubara. Jadi kami langsung men-challenge apabila ada partner atau teknologi, langsung kita challenge. Berani tidak kita join, kita mendevelop satu teknologi di katakanlah di Indonesia. Jadi, atau di konsesi kita. More or less applied technology ya. Itu saya kira yang dilakukan Jepang tak kala mereka itu melakukan langkah-langkah penelitian untuk bisa menyaingi Amerika pada waktu itu. Jadi go for applied teknologi dan itu yang Anda lakukan. Jadi tidak perlu menghamburkan duit. Sudah terlalu banyak untuk sesuatu yang sebenarnya belum tentu. That is very efficient way of thinking ya. Jadi Anda tidak akan hanya mengeluarkan dana untuk penelitian kalau itu tidak applicable nanti. Tapi dalam konteks ini berapa banyak kira-kira setiap tahun Anda harus sisihkan untuk applied technology? Jadi most likely hampir dana penelitian ini kita kaitkan langsung dengan pengembangan.
Karena kalau penelitian terlalu banyak Iya, kertas kerja atau Iya, penelitian. Jadi biasanya kita kaitkan langsung dengan proyek pengembangan. Ya, ya. Dan Jadi ini sebenarnya pengembangan itu pengembangan. yang ditunjang oleh penelitian. Penelitian. Gitu. Karena Very penelitian on paper sudah cukup banyak sebenarnya Iya, mengenai cool teknologi, cool drive teknologi dan sebagainya. Jadi kalau dibilang berapa dananya, whatever berapapun yang dibutuhkan, sepanjang ada menjanjikan itu katakanlah Iya, iya, iya. executable, Ya, itu. commerciable. Memang itu prinsip yang dahsyat itu. Berarti Anda tidak akan pernah menghambur-hamburkan duit. Betul. Berarti Anda akan efisien sekali dalam memanfaatkan resources Anda. Kita kembali sejenak, jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Kita kembali lagi. Indonesia, negeri dengan berjuta potensi kekayaan alam, merajut harmoni, berpadu dengan kearifan budaya demi kelangsungan masa depan. Batu bara, komoditas tambang bernilai tinggi yang menjadi sumber energi, memanggil anak bangsa untuk mengolah alam ini lebih berarti. Selamat bergabung kembali, Bung Mel. Anda ini kalau saya mengamati betul-betul adalah seorang corporate man ya. Anda selalu berpikir bagaimana pemanfaatan daripada sumber daya itu tidak waste gitu ya. Jadi selalu harus ada manfaatnya untuk meningkatkan profitabilitas untuk pertumbuhan kan begitu. Betul. Ya. Nah, dalam konteks ini ya, kalau kita tadi sudah bicara cadangan Anda cukup, kemampuan Anda untuk deliver ya sampai 5 tahun yang akan datang bisa mencapai 50 juta dan Anda punya dana untuk itu. Tapi satu hal, sampai seberapa jauh Anda bisa securing, memantapkan pasarnya? Oke. Jadi konsep penjualan, karena batu bara adalah selain komoditi adalah energi. Ya. Jadi pendekatan antara produsen dan pembeli itu memang harusnya lebih banyak yang jangka panjang. Karena sebagai off-taker mereka harus terjamin pasokan energinya. Kemudian dari sisi produser itu juga lebih secure kalau kita sudah ada off-taker jangka panjang. Jadi rule of thumb-nya antara 60-70% itu minimum harus lock up jangka panjang. Oh, sekitar 60-70% 60-70 long term contract. Oke. Kemudian sisanya itu bisa digunakan untuk hedging. Karena kadang-kadang ada fluktuasi untuk spot. Jadi kadang-kadang itu kita lakukan. Dan itu umumnya untuk yang ekspor itu kita lakukan sebagai spot atau mid term gitu ya. Tapi kalau yang domestik selalu kita usulkan kok bisa jangka panjang. Jangka panjang ya. Karena adalah keamanan dan kenyamanan baik dari sisi produsen maupun off-take. Karena jangan sampai kemudian ada industri tahun ini ada, tahun depan nggak jelas dia dapat pasokan dari mana. Jadi ini yang kemudian kita kerjasamakan dengan para partner kita dan seperti PLN dan sebagainya. Jadi kita lock kontrak katakanlah 10-20 tahun. Oh, yang paling panjang sekarang dengan siapa? Dengan PLN. PLN berapa lama? Untuk 20 tahun dengan nilai katakanlah hampir 260 juta ton atau nilai value-nya lebih kurang 157 triliun. 157 triliun jangka panjang. Jadi PLN juga sudah secure. Anda juga revenue-nya sudah secure. Betul. Gitu ya. Jadi ya kebetulan dua-dua BUMN, saya kira dua-dua bersinergi dengan sangat positif sekali kan. Kalau begitu ya, kalau saya investor, Anda kan sudah publik ya. Kalau saya investor kan sebenarnya apa yang merupakan kekhawatiran saya terhadap risiko dalam hal ini. Kan sebenarnya nggak ada risiko lagi kalau seperti ini kan. Bagaimana pertumbuhan nilai kapitalisasi Anda? Kalau nggak salah sudah 10 tahun ya? Sudah 10 tahun. Jadi PTBA go public itu bulan Desember 2002. 2002 ya? Pada waktu itu harga sahamnya sekitar Rp575 per lembar saham atau market cap-nya lebih kurang 1,8 triliun pada saat itu. Tahun 2012 di penutupan itu harga saham PTBA lebih kurang sekitar 15.000 lah per saham. Per saham ya? Jadi market cap-nya sudah lebih kurang sekitar 33 sampai 35 triliun.
35 T sekarang. triliun dalam waktu 10 tahun. Berarti kan ini 20 kali lipat ya hampir. Udah hampir 25 sampai 28 kali lipat dalam jangka waktu 10 tahun. 10 tahun ya. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Jadi dari sisi investor, umumnya investor publik ini kan long term investor. Ya betul. Mereka dana pensiun dan sebagainya. Mereka sangat concern kepada sustainability atau risk daripada bisnis ini. Ya. Dan itu pun dengan nilai saham 15.000, itu kan pembangkit masih sebagian yang selesai. Jadi kalau katakanlah kita bisnis pembangkit 2 kali 100 sudah mulai jalan insya Allah tahun depan. Kemudian 2 kali 600 selesai di tahun 2017. Kemudian proyek yang lain lagi yang dengan PLN 2 kali 500 di Riau. Kalau itu difactoringkan kepada rupiah per lembar saham, tentunya kita harapkan PTBA mencapai kembali lah. Karena di tahun 2011 PTBA sempat tertinggi sahamnya mencapai 27.000 sebelum krisis tahun 2011. Jadi sempat tercapai 20.000 per saham. Kalau begitu ya dari perspektif nilai value itu sangat secure sekali saya pikir ya. Jadi korporatisasinya, profitabilitas, kalau saya bisa bayangkan kalau sudah mencapai volume produksi dan pemasaran 50 juta ton per ton tahun. ya. Berarti kan itu hampir 4 kali lipat dari sekarang saat ya. ini. Dan biasanya profitabilitas itu naiknya jauh lebih besar daripada kenaikan sales kan. Betul. Kalau begitu besok saya beli saham kalau begini daripada ini ya. Adik-adik ya mulai sekarang aja beli saham beliau nih. Sebut tangan dulu. Nah, dari perspektif korporasi, saya kira apa yang Anda lakukan itu semuanya mengikuti di ABC-nya manajemen, saya pikir ya. You really done it. Kalaupun Anda ini commodity, tetapi Anda menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang sangat disiplin sekali. Nah, bagaimana Anda bisa menjaga sustainability daripada nilai-nilai dan sistem dan praktek manajemen yang sekarang Anda kembangkan untuk kedepannya? Yang pertama memang kita sangat concern kepada sistem. Ya. Karena sistem yang menjamin sustainability daripada sistem bisnis kita. Ya. Jadi mulai sistem GCG itu kita terapkan mulai tahun 2005. Betul. Kemudian ISO mulai dari ISO 9000, ISO 14000 untuk lingkungan, ISO 18000 itu sudah kita peroleh katakan semenjak tahun 2008-2009. Ini yang menjamin bahwa going concern daripada bisnis ini katakanlah tidak terjadi kejutan-kejutan. Ini fokus yang utama. Kemudian katakanlah sistem pola pengadaan barang. Kita sudah melangkah kepada EPROC. Jadi sistem pendukung daripada manajemen ini yang harus disistemize. Betul. Kalau tidak nanti setiap pergantian manajemen, pergantian budaya itu kemudian melakukan improvisasi yang kadang-kadang kemudian melenceng daripada baku operationnya. Aturannya. Betul. Jadi itu basic awal. Saya kira itu betul sekali. Ya. Jadi pertama sistem ya. Bagaimana dengan peningkatan kapasitas SDM? Anda kan juga walaupun basis usahanya itu sumber daya alam, kan harus ada inovasi juga. Bagaimana Anda memasuki atau mengelola inovasi ini? Betul. Jadi memang sesuai misi kita ini ke depan kita harus meningkatkan kompetensi korporasi ya. Dalam artian yang tadinya hanya penambang batu bara, tentunya sekarang sudah kepada pembangkit dan nanti mungkin coal teknologi. Maka di dalam pola rekrutmen kita juga sudah mempersiapkan. Tidak hanya orang tambang, kita butuh engineering listrik, katakanlah kimia dan sebagainya. Kemudian kita akan gradual secara rekrutmen. Kemudian katakanlah kita juga fokus kepada bagaimana menyamakan persepsi. Karena ini paling penting. Jadi antara top manajemen sampai kata lini pengawas di bawah itu harus sama. Bagaimana caranya Anda bisa mempercepat proses penyamaan visi dan misi ini? Yang kami lakukan memang agak unik. Jadi kami lakukan brainstorming selama 3 hari. Diawali direksi bersama semua kepala divisi. Kita melakukan review, kemudian kita melakukan debat, diskusi.
sampai kemudian menemukan semacam kesepakatan. Karena ini nanti adalah visioning bersama. Oh, jadi Anda membangun kesepakatan itu sebenarnya. Kesepakatan. Jadi ini bukan dari Anda sendiri kemudian diturunkan ke bawah, tetapi sesuatu yang disepakati bersama gitu. Oke. Tentunya saya pada waktu itu selalu men-challenge. Ya, of course. Men-challenge agar jangan sampai katakan ide pemikiran itu hanya pada terbatas sesuatu yang normatif. Ya. Tapi dari hasil itu ada kesepakatan dan ini kemudian kita tes, cascade ke bawah. Ya. Dari jenjang 1 kemudian bergabung dengan jenjang 2-nya. Kemudian jenjang 2 dengan jenjang 3. Setelah ini sepakat, firm, mereka membuat satu komitmen. Ya. Jadi masing-masing level komitmen bahwa ini adalah our new vision, mission, dan bahkan meaning keberadaan daripada perusahaan ini di Indonesia ini apa sih maknanya. Ini yang paling penting. Sehingga demikian mereka paham visi ini apa maknanya. Sehingga dalam level eksekusi lebih gampang. Bahasanya juga lebih touchdown gitu ya, bukan hanya bahasa di top management. Ini pemirsa menarik, karena dalam proses manajemen terkadang ada gap yang luar biasa antara visi dan eksekusi daripada visi itu sendiri. Nah, antara visi dan eksekusi itu hanya bisa lancar kalau para peserta di dalam struktur manajemen itu semua memahami apa itu visi, tapi tidak cukup hanya memahami, tapi juga menerima. Jadi understand and accept. Ini saya kira yang Anda bangun di situ kan, sehingga dengan demikian eksekusinya itu sudah sesuatu yang otomatis harus jalan kan. Ya tentu mungkin ada kerikil-kerikil, tapi pada prinsipnya kan mereka sudah mengerti dan mereka sudah menerima sehingga proses eksekusinya bisa berjalan dengan lancar. Dan ini yang terkadang antara visi dengan eksekusi begitu jauh hanya karena tidak ada yang saya namakan itu understand and accept. Dan oleh karenanya seorang pemimpin haruslah mampu berkomunikasi. Yang Anda lakukan itu kan sebenarnya komunikasi. Kan. Ini sangat menarik sekali dan saya kira bisa dijadikan sebagai salah satu proses pembelajaran yang sangat menarik sekali. Tidak bisa proses manajemen itu hanya dilakukan melalui instruksi. Nah, terkadang direksi terlalu banyak instruksi kan. Begitu juga biasanya pemimpin negara ya instruksi. Tapi di bawah belum tentu menteri-menterinya dan pejabat di bawahnya lagi memahami apa itu instruksi, apalagi menerimanya. Jadi saya kira ini sesuatu yang sangat relevan dalam perspektif kenapa banyak institusi kita tak kalah masuk kepada eksekusi mengalami permasalahan yang luar biasa. Itu tidak terjadi di PTBA Bukit Asam karena proses daripada komunikasi berjalan begitu sempurna sehingga selain memahami juga mereka menerima. Karena kalau tidak terima kan Anda langsung challenge kan? Betul. Kenapa Anda tidak terima dan mungkin saja ada alasannya untuk tidak menerima. Dan kalau ternyata alasannya dia yang betul bagaimana? Ini yang menarik. Memang level yang paling bawah itu mereka sangat tahu how to execute. Ya. Jadi sudah sepantasnya top management itu harus mendengarkan. Karena banyak inovasi, pemecahan dan sebagainya itu bahkan sebenarnya pada tataran pelaksanaan. Ya. Dengan demikian mereka bisa dihargai sehingga banyak eksekusi yang mungkin lebih cepat daripada asumsi top management. Jadi pola komunikasinya memang harus dijaga top sampai kepada yang paling bawah. Ya, jadi intinya adalah komunikasi dan komunikasi itu bagaimana menciptakan saling pengertian dan bisa menerima apa yang dikomunikasikan. Saya kira menarik sekali apa yang telah dilakukan di Bukit Asam. Kita berikan tepuk tangan. Baik, kita jeda sejenak. Jangan lupa apapun masalahnya. Indonesia, negeri dengan berjuta potensi kekayaan alam, merajut harmoni, berpadu dengan kearifan budaya demi kelangsungan masa depan. Batu bara, komoditas tambang bernilai tinggi yang menjadi sumber energi, memanggil anak bangsa untuk mengolah alam ini lebih berarti.
pemirsa, kita kembali lagi bersama Bung Mila Warma, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk. Bung Mil, saya kira Anda ini kan tidak hanya berada di sana sendiri kan? Karena keberadaan Anda, maka investasi di bidang infrastruktur oleh investor non pemerintah dan non BA itu kan cukup banyak. Coba dijelaskan apa saja yang siapa saja yang akan membangun infrastruktur dan kira-kira dampaknya terhadap ekonomi kawasan. Oke. Yang pertama ini kita partnership dengan PT Kereta Api sesama BUMN. Oh, oke. Jadi PT Kereta Api akan meningkatkan capacity-nya. Dari saat ini katakanlah 15 menjadi 25 sampai 30 juta. Itu sudah long term kontrak, sudah kita tangani. Insya Allah dalam waktu setahun 2 tahun sudah tercapai 2 kali lipat. Itu yang dengan PT Kereta Api. Kemudian yang kedua, kita partner dengan swasta. Proyeknya adalah Bukit Asam Trans-Pacific Railway. Ini untuk membangun jalur baru khusus untuk batubara. Dari Tanjung Nim ke Lampung, jaraknya lebih kurang 300 sampai 310 km. Jalur khusus kereta api, termasuk kereta api dan juga pelabuhan. Kemudian yang ketiga, Investasinya berapa? investasinya lebih kurang 20 triliun. 20 triliun. 20 triliun. Ya. Kemudian yang ketiga adalah jalur kereta api khusus yang mengarah ke Tanjung Api-Api. Itu diperkirakan lebih kurang hampir sama, lebih kurang sekitar 20 sampai 22 triliun investasi yang dibutuhkan. Ini yang kita harapkan untuk katakanlah meningkatkan capacity daripada infrastruktur, baik untuk batubara atau katakanlah untuk komoditas lainnya dan pengembangan wilayah tentunya. Itu dahsyat sekali. Kalau kita hitung-hitung ya, Anda sendiri harus melakukan investasi 5 tahun ke depan sekitar 27 triliun kan? Lalu ada 2 perusahaan multinasional dan nasional yang akan membangun infrastruktur itu kira-kira 40 triliun berdua ya. Sehingga dengan demikian apa yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, akan terjadi proses investasi yang menelan biaya hampir 70 triliun ya. Nah itu dampak ekonominya kan sebenarnya luar biasa sekali, tidak hanya untuk Bukit Asam saja, tetapi pengembangan mobilitas daripada komunitas lain, lalu manusia di sana ya. Saya hanya ingin tanya saja bagaimana Anda memanage kompleksitas dalam artian begini ya, bahwa Anda membangun sendiri infrastruktur, tapi ada infrastruktur yang terkait dengan transportasi itu oleh orang lain ya. Peranan Anda di mana di situ? Oke. Jadi untuk pengembangan ada 3 pengembangan transportasi tadi dengan PT Kereta Api, kemudian menuju Lampung yang Bukit Asam Trans-Pasifik dan Tanjung Api-Api. Yang untuk dengan PT Kereta Api, peran PT BA adalah kita memberikan lock up kontrak selama 30 tahun. Sehingga itu memudahkan pihak PT Kereta Api katakanlah untuk mendanai katakanlah peningkatan infrastruktur. Kemudian yang kedua, ini yang menuju Lampung yang 308 km, itu juga peran PT BA adalah memberikan jaminan bahwa PT BA menyediakan volume batubara 25 juta ton per tahun selama minimum katakanlah 20 tahun. 20 tahun ya. 20 tahun. Ini katakanlah coal supply agreement. Ini yang memudahkan mereka sebagai initiator atau developer daripada infrastruktur mencari pendanaan. Begitu juga yang menuju ke Tanjung Api-Api, kita berikan komitmen 35 juta ton per tahun selama 25 tahun. Intinya kalau Anda tidak ada di situ, maka 45 triliun ini, 40 triliun nggak terjadi sebenarnya kan. Jadi Anda lock in the cost, Betul. lock in production, lock in sales ya. Betul. Nah, jadi intinya kalau Anda bisa memadukan ini semua dan memanajemen ini dalam eksekusinya secara efisien dan efektif, sebenarnya peningkatan nilai itu pasti akan terjadi sebenarnya ya. It is a very interesting business. Kita akan menelusuri kembali bagaimana tantangan yang akan Anda hadapi, tapi barangkali adik-adik di studio ada yang ingin bertanya, saya silakan. Seperti yang kita ketahui, batu bara merupakan sumber daya yang terbatas ya Pak.
Nah, sebagai seorang pemimpin, bagaimana cara Bapak memanage sumber daya yang terbatas tersebut agar berguna secara optimal dan terasa manfaatnya oleh perusahaan, bangsa, dan negara? Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini luar biasa pertanyaannya. Jadi sebetulnya mengelola bisnis batubara itu harus tahu filosofinya bagaimanapun ini adalah energi. Yang pertama tentunya berbisnis harus untung. Itu kewajiban. Dengan kita untung, kita punya cash, kita bisa melakukan pengembangan, penemuan teknologi, katakanlah mencari atau membeli teknologi. Sehingga katakanlah dengan demikian kita bisa mengextend umur daripada batubara. Kenapa? Dulu 5.000 tidak komersial, tidak bisa diutilisasi, tapi apabila perusahaan ini sehat mempunyai uang atau cash, mereka bisa membeli atau invest kepada teknologi. Sehingga batubara yang katakanlah yang 2.000 kalori itu mempunyai nilai. Itu yang pertama, secara bisnis. Kemudian yang kedua tentunya di dalam berbisnis kita harus bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Karena ini adalah suatu keharusan. Dengan kita katakanlah mengelola dengan lebih bertanggung jawab secara lingkungan alam, tentunya pola pengelolaan kita ini akan disupport oleh alam, gitu ya. Kemudian katakanlah kalau kita mensupport sosial juga akan mensupport sistem perusahaan. Kalau tidak, mungkin akan terjadi protes karena masyarakat di sekitar tambang tidak mendapatkan bagiannya atau terjadi polusi dan sebagainya. Ini 3 hal yang memang fokus kita. Jadi bagaimana mengenerate profit agar kita bisa invest, kemudian bertanggung jawab secara lingkungan dan juga bertanggung jawab secara sosial. Itu konsep untuk sustainability daripada industri batubara. Jadi sebenarnya tidak terbatas kepada industri batubara dari perspektif profitability ya. Tidak ada organisasi bisnis yang bisa tumbuh dan berkembang kalau tidak profitable. Profitable itu diperoleh dari nilai tambah. Nah, dengan profitabilitas ini maka terus menerus ada reinvestasi, jadi sustainable kan. Kita itu kalau tidak ada lagi pertumbuhan karena tidak bisa berinvestasi lagi, maka kita mati. Kita kan tidak tumbuh lagi lalu mati kita kan. Saya nggak tahu kapan mati karena tidak tumbuh lagi saya. Nah, perusahaan juga begitu. Kalau perusahaan tidak tumbuh dan berkembang, dia mati. Nah, untuk tumbuh dan berkembang, beliau menjelaskan konsep profitabilitas. Nah, ini jangan sampai dianggap bahwa profitabilitas itu jahat gitu. Betul. Itu necessary, penting untuk bisa menghidupkan institusi bisnis itu. Cuma yang ditambah tadi, karena ini sumber daya alam, maka masalah mengelola lingkungan dan mengelola Sosial. masyarakat lingkungannya itu sendiri. Jadi relatif lebih kompleks dari hanya sekedar industri yang kemudian tidak harus berhadapan dengan tantangan alamiah. Tapi saya ingin pertanyaan terakhir sebelum kita menutup ini, Bung Bill ya. Anda pasti punya tantangan ya, Anda pasti punya masalah juga di dalam mengelola bisnis Anda. Apa saja itu dan bagaimana Anda mengelolanya? Bisnis tambang itu selalu berkaitan dengan lahan yang luasnya ratusan puluhan ribu hektar. Ya. Selalu bersinggungan dengan segala macam bentuk katakanlah masyarakat, kemudian juga teritori, bisa antar kabupaten, antar provinsi dan sebagainya, dan selalu katakanlah antar sektor. Ya. Baik itu sektor batubara atau katakanlah sektor perhubungan atau lingkungan atau kehutanan, bahkan katakanlah tata ruang. Sehingga berbisnis batubara itu memang one complete package, gitu ya. Tidak mudah, ya. Kita harus izin masalah lingkungan, izin transportasi, katakanlah tata ruang dan sebagainya. Kemudian pembebasan lahan, tumpang tindih. Kedepan yang kami bayangkan adalah masalah perolehan lahan. Jadi karena lahan itu selalu di bawah ada sumber daya mineral, di atasnya ada hak guna atas lahan. Kebun, sawit, tanaman HTI dan sebagainya. Tetapi kita harus ingat bahwa kita juga diberkahi sumber daya alam yang di bawah. Sangat katakanlah sangat tidak bersyukur kalau kemudian sumber daya alam yang merupakan berkah itu tidak terkelola.
Ya, ya, Tetapi dalam konteks bagaimana sumber daya alam yang di bawah terkelola, tetapi sumber daya alam yang di atas tidak dimatikan. tidak dimatikan. Dan itu bisa disinergikan. Gitu ya. Untuk itu memang perlu penyelesaian masalah perizinan, pembebasan lahan, izin pinjam pakai, dan sebagainya. Yang itu merupakan tantangan terbesar bagi Jadi berarti kan Anda berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan masyarakat, berhadapan dengan environmentalis, ya. dan tentu di luar daripada itu antara pengusaha sendiri. Betul. Karena ada yang di atas, ada yang di bawah. Nah ini semua Anda harus manajemen ini dengan baik ya. Ya. Berarti kan Anda tidak pernah harus berhenti untuk berpikir dan berkomunikasi. Artinya apa? Komunikasi Anda kan tidak internal saja kalau melihat kompleksitas daripada relationship yang Anda harus manage. Jadi memang ini menarik sekali, tetapi faktanya adalah bahwa Bukit Asam terus berinvestasi. Bukit Asam akan meningkatkan kapasitasnya sampai 4 kali lipat dalam 5 tahun mendatang. Dengan investasi 27 triliun itu menandakan bahwa Bukit Asam itu growing. Dan proses pertumbuhan itu tidak lain daripada pengelolaan secara korporatisasi yang efektif. Kita beri tepuk tangan kepada ya. Baiklah, kita jeda sejenak. Jangan lupa apapun masalahnya. Indonesia, negeri dengan berjuta potensi kekayaan alam, merajut harmoni, berpadu dengan kearifan budaya demi kelangsungan masa depan. Batu bara, komoditas tambang bernilai tinggi yang menjadi sumber energi, memanggil anak bangsa untuk mengolah alam ini lebih berarti. Oke, Om Bill, kita berjumpa kembali. Ini kan Anda memiliki lahan atau sumber daya reserve yang cukup besar kan. Setiap orang bisa saja kalau dia gali kemudian dia jual. Tapi yang kita inginkan sebenarnya kan optimalisasi. Betul. How do you optimize sumber daya alam ini sehingga mempunyai dampak positif ke sektor-sektor lain? Betul. Jadi sumber daya atau cadangan batubara Indonesia memang tumbuh karena nilai ekonominya tumbuh. Ya. Tahun 2007 hanya 5 miliar ton yang bisa ditambang. 2012 katakanlah meningkat menjadi 22 miliar ton. Tetapi pertanyaannya, apakah 22 miliar yang economic marketable tadi bisa tertambang semuanya? Ini jadi masalah. Karena kalau ini kemudian dikelola penambangannya secara tidak benar, bisa-bisa sumber daya atau cadangan yang 22 miliar tadi mungkin yang bisa tertambang pada akhirnya hanya sepertiganya. Oke. Hanya katakanlah tinggal 5 miliar atau hanya 7 miliar. Ini menjadi masalah. Karena sumber daya alam tidak terbarukan. Yang kedua, sumber daya alam itu tidak mengenal teritori. Karena dia terjadi di alam begitu saja. Bisa lintas kabupaten, lintas provinsi, bahkan lintas negara. Sehingga sebaiknya memang pengelolaan sumber daya agar optimal itu harus integrated. Tidak bisa katakanlah satu kabupaten mengizinkan penambangan dan kemudian tidak melakukan sinergi dengan kabupaten sebelahnya atau provinsi satu dengan provinsi sebelahnya. Betul. Karena apabila itu terjadi, seolah-olah yang namanya sumber daya itu dikamarkan, di-coupling sesuai dengan teritori administrasi. Sehingga banyak kejadian satu sebaran batubara yang dalam satu kompleks itu antar provinsi atau antar kabupaten, tapi karena mekanismenya berbeda, daerah cadangan tadi di satu kabupaten terkelola, yang di satu kabupaten tidak, atau di satu provinsi terkelola, di provinsi yang lain tidak, gitu ya. Sehingga sumber daya yang merupakan neraca sumber daya nasional itu menjadi tidak optimal.
Oh, jadi ini bahagian yang merupakan tantangan pula dalam era otomedia era Betul. ini ya. Anda pasti menghadapi masalah ini, iya kan? Saya dengar ya, atau saya baca di koran bahwa pemerintah akhirnya akan melakukan tender untuk memberikan izin usaha pertambangan. Bagaimana Anda menyikapi ini? Tender dalam konteks kompetisi bagus. Ya. Tetapi tentunya harus ada katakanlah value yang ditawarkan oleh investor. Karena kalau tidak bisa aja orang yang punya uang tidak tahu katakanlah bagaimana meng-create value. Itu dia hanya sekedar menambang. Ya, gitu ya. Tetapi kalau katakanlah di dalam kriteria tender tadi itu katakanlah pembawa teknologi tentunya harus diutamakan. Yang punya pengalaman track record tentunya harus diutamakan. Kemudian katakanlah yang best practice-nya dalam sisi lingkungan dan sosial itu yang terbagus, tentunya itu harus diutamakan. Tidak bisa katakanlah new company dengan experience dan well responsible company itu disamakan. Ini yang nanti menjadikan bahaya. Karena sumber daya sekali lagi tidak terbarukan, yang kedua dia lintas teritori, tidak mengenal batas kabupaten. Ini bahaya. Karena kalau itu yang terjadi bisa saja di daerah sini padahal ini dalam satu jebakan sistem formasi, di sini ditenderkan dengan baik, di sebelahnya tidak. Ya, betul. Sehingga kemudian yang tadinya 100% bisa ditambang, bisa-bisa yang bisa ditambang hanya 50%. Ya. Apalagi sumber daya itu selalu cross sektor. Ya. Jalannya, dampak lingkungannya, dampak sosialnya, dampak ekonominya, dan dampak strategisnya itu selalu menasional. Saya kira poinnya sangat menarik sekali bahwa kita jangan hanya melihat kepada siapa yang punya uang, tetapi pemenuhan kriteria-kriteria yang lebih penting lagi yang terkait dengan lingkungan dan sustainability itu yang Anda katakan. The challenges adalah bahwa di coupling pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten kota itu kan belum tentu memiliki sistem yang sama. Ini saya kira perlu diangkat dari prospek membangun sistem dan membangun kriteria. Itu kan bisa dari nasional kan. Dan saya kira akan sangat menguntungkan kalau pemerintah itu memperoleh input dari Anda yang menjadi pelaku di lapangan. Apalagi Anda sendiri adalah badan usaha milik negara kan, adalah bahagian dari negara, sehingga apa yang Anda usulkan sesungguhnya itu adalah yang terbaik bagi negara. Dan itu saya kira mudah-mudahan ada yang menonton dari pembuat kebijakan publik untuk bisa mendengarkan apa yang kita usulkan pada malam hari ini. Saya kira menarik sekali pemirsa, kita sudah sampai kepada penghujung acara kita. Sudah banyak yang kita simak dari industri energi yang berbasis sumber daya alam yang tidak terbarukan ini ternyata bisa merupakan bagian untuk bisa memperbaharui sesuatu yang tidak bisa diperbaharui kembali. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Bung Bill. Ya. Saya hanya ingin memberi beberapa pandangan yang sangat menarik sekali bahwa di dalam manajemen kita harus memulai dengan visi. Karena tanpa visi kita tidak bisa kemana-mana. Henry Kissinger mengatakan, without vision, any road will take you nowhere. Kalau tidak ada visi di mana Anda ingin sampai mendarat, jalan apapun yang Anda tempuh, Anda tidak akan nyampai ke sana. Maka visi itu penting. Tapi yang menarik dari Bung Bill ini di RUT PT Bukit Asam, beliau menyadari bahwa ada gap kesenjangan senantiasa antara visi dan eksekusi. Dan terapi beliau adalah komunikasi. Dan komunikasi yang melibatkan tidak saja saling pengertian, tetapi juga saling menerima, sehingga dengan ikhlas eksekusinya itu dilaksanakan. Visi beliau adalah mengelola sumber energi dengan mengembangkan kompetensi korporasinya. Beliau itu korporasi, ini orang korporat betul. Jadi jangan dianggap korporat itu jahat.
Karena without corporate, nilai tambah tidak tercipta, profitabilitas tidak tercipta, dan kemudian tidak ada sustainability dari organisasi itu. Jadi mengatakan kompetensi corporate, ya, dan keunggulan insani, berarti keunggulan sumber daya manusia untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi stakeholders termasuk dalam hal ini masyarakat. Nah, itulah the vision of Bukit Asam. Nah, management vision ini tadi sudah dijelaskan bagaimana strateginya, bagaimana beliau membangun mulai dari pasarnya dia secure, produksinya dia secure, investasinya dia secure, sehingga sebagai public company, perusahaan publik, beliau itu aman karena tanggung jawabnya tidak hanya kepada pemerintah tapi juga kepada publik. Nah, itu penting sekali. Nah, tapi yang kemudian diangkat pula oleh beliau dari 5S itu ada strategi, ada sumber daya manusia atau skill, kemudian ada sistem, lalu ada speed. Yang menarik beliau menekankan sekali mengenai sistem. Dan ini saya setuju. Pak Habibie mengajarkan kepada saya bahwa tidak ada manusia yang kekal. Yang kekal adalah sistem yang diciptakannya dan ditinggalkannya untuk organisasi yang dipimpinnya. Oleh karenanya penekanan mengenai sistem untuk sustainability daripada manajemen PTBA ini sendiri sesuatu yang dapat kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Untuk itu kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, kita akhiri dialog kita malam ini dengan kembali menutup. Jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Baik. Ya. Good. Very good.